Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Ramdhani dengan NIM 1966010181. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi, NIM 1966011489. Perkenalkan, nama saya Widya Lestariha dengan NIM 1960111. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep e-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis menggunakan teknologi elektronik yang memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Poin kedua yaitu strategi taktis dalam e-bisnis. Yang pertama, fokus, yaitu produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus dalam masing-masing manajer produk. Kedua, banner berupa teks. Respon dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner yang berupa gambar. Yang ketiga, ciptakan dua level afiliasi, yaitu memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu bisnis. Ketiga, memanfaatkan kekuatan email. Keempat, menulis artikel, yaitu kebanyakan penjual adalah hasil proses edukasi sehingga produk dipasarkan melalui tulisan yang informatif. Yang kelima, melakukan e-marketing, yaitu pemasaran secara online. Keenam, komunikasi instan, yaitu terus mengikuti perkembangan zaman dari calon pelanggan untuk menjaga kepercayaan. Poin ketiga, keuntungan e-bisnis. Yang pertama, revenue stream, yaitu aliran pendapatan yang lebih menjanjikan. Kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Kelima, meningkatkan customer loyalty. Keenam, meningkatkan supplier management. Ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis dalam proses komunikasi dan kolaborasi perusahaan digunakan untuk mendukung komunikasi bisnis, koordinasi, dan kolaborasi anggota tim bisnis dalam perusahaan tersebut. Aplikasi e-bisnis yang digunakan yaitu ada 6. Yang pertama, surat elektronik. 2. Surat suara. 3. Forum diskusi. 4. Sistem percakapan tertulis. 5. Konferensi suara. 6. Konferensi video. Komunikasi bisnis melalui e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perniagaan atau perdagangan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem e-commerce. E-commerce atau electronic commerce atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu e-commerce consumer to consumer dan e-commerce business to business. Adapun metode pembayaran menggunakan e-commerce yaitu yang pertama pembayaran elektronik, yang kedua pembayaran cash on delivery, yang ketiga pembayaran lewat transfer. Adapun beberapa manfaat alasan mengapa e-commerce merupakan pilihan yang menarik bagi para pengusaha, yaitu yang pertama menghemat waktu, yang kedua pembeli lintas wilayah,
Yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Yang keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, mampu meningkatkan supplier management. Yang keenam, mampu mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh, dapat mempersingkat waktu produksi. Yang kedelapan, selalu buka. Kesembilan, manajemen persediaan yang otomatis. Dan yang terakhir, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Internet menjadi suatu media komunikasi yang memegang peranan sangat penting dalam perkembangan bisnis. Dan secara garis besar, terdapat 3 aktivitas bisnis utama yang dapat dikomunikasikan lewat internet, yaitu membangun produk, aktivitas operasional, dan pelayanan jasa.